Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Jason Zain. Nah, kali ini kita akan memulai untuk mengedit foto lagi ya teman-teman. Nah, sebelumnya admin akan memberitahu terlebih dahulu ada Lightroom versi terbaru yaitu versi 6.1. Silakan teman-teman download. Di sini juga admin menggunakan Lightroom yang terbaru di tahun 2021 ya. Untuk awal tahun yaitu versinya 6.1 ya. Oke, silakan teman-teman ikuti dan download aplikasinya di deskripsi. Nah teman-teman, di sini admin akan membuat filter soft autumn ya. Untuk membuat filter soft autumn ini kita harus menggunakan profile terlebih dahulu. Di sini kita gunakan profile bawaan ya teman-teman, profile bawaan yang ada di Lightroom masing-masing. Di sini kalian cari aja di bagian vintage. Nah di bagian vintage ini kalian pilih yang vintage 05. Nah seperti ini. Untuk opacity-nya sendiri tidak perlu digeser kiri kanan lagi, cukup gunakan di angka 100. Lalu kemudian teman-teman centang di ujung kanan ini. Nah, jika sudah, di sini teman-teman masuk ke opsi like atau menu like. Nah, di sini teman-teman, kita turunkan dulu pencahayaan. Kita gunakan aja di angka 0,20. Kita bisa atur belakangan lagi jika hasilnya terlalu cerah ya. Kemudian untuk kontras di sini tarik turun sampai kisaran di angka min 50 ya, atau min 52. Kemudian untuk highlight digunakan di angka min 73. Lalu untuk bayangan di sini naikkan aja di angka kisaran plus 18. Jadi bayangan ini naikkan ya teman-teman. Kemudian untuk warna putih tarik turun sampai min 100. Nah, jadi tidak ada yang silau mengkilat gitu ya teman-teman. Kemudian untuk hitam di sini kita naikkan di angka 10 ya. Jadi plus ya untuk bayangan dengan hitam. Oke, di sini belum selesai. Kita harus mengatur di bagian kurva. Di sini teman-teman tidak perlu takut. Di sini tidak banyak yang harus kita atur ya. Cukup kita memberikan seperti di video-video sebelumnya, yaitu mengatur keseimbangan warna. Pertama-tama kita atur dulu di bagian warna merah. Nah, langkah pertama berikan titik di sini. Jangan sampai gerak kiri kanan teman-teman, pas di tengah-tengahnya. Kemudian berikan titik di sini, lalu tarik turun sedikit saja. Oke, seperti ini. Jangan berlebihan ya teman-teman. Sedikit saja seperti ini, ya. Kemudian langkah selanjutnya beralih ke warna hijau. Lakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan di warna merah tadi. Berikan titik di sini. Kemudian tarik turun. Usahakan sama ya teman-teman, jangan sampai berbeda. Nah, di sini warna hijaunya terlalu turun. Oke, sudah hampir sama. Lalu kemudian kita pilih lagi yang warna biru. Samakan dengan dua warna yang sebelumnya. Berikan lagi titik di tengah. Kemudian tarik turun lagi di sini. Jadi agak seimbang warnanya teman-teman. Lalu kemudian di sini kita ubah lagi yang warna putih ya teman-teman. Nah, untuk warna putih ini hampir sama sih dengan yang kita atur di bagian tiga warna tadi. Namun ini agak sedikit berbeda di bagian titik yang paling atas. Titik yang paling atas tarik turun sedikit dulu, sedikit gini aja ya. Kemudian langkah selanjutnya berikan titik di sini, jangan sampai tarik turun ya. Oke, di sini kemudian berikan lagi titik di sini, lalu tarik turun. Nah, ini tujuannya mempertajam kontrasnya sedikit ya, seperti ini teman-teman. Lalu berikan lagi titik di sini, tarik turun seperti ini. Nah, jadi berbentuk seperti huruf W ya teman-teman. Kemudian titik yang paling bawah ini tarik naik teman-teman, untuk memberikan efek fade. Nah, seperti ini kurang lebihnya. Kemudian di sini kita pilih selesai. Nah, kemudian langkah selanjutnya teman-teman, di sini kita atur di bagian color. Nah, di sini agak ada yang rumit ya teman-teman, karena ada perubahan di bagian Lightroom terbaru, yaitu tepatnya di bagian split tone ya. Split tone itu sudah berpindah di bagian sini ya teman-teman, bukan lagi di bagian efek. Namun di sini admin akan mengajarkan pelan-pelan ya. Kita atur dulu di bagian temperatur dan bagian corak sampai kejenuhan ini. Untuk temperatur kita naikkan di angka kurang lebih 10. Lalu kemudian untuk corak naikkan di angka 12. Lalu untuk vibrance naikkan di angka 20. Nah, kemudian untuk kejenuhan tarik turun di angka min 14 agar tidak terlalu tajam untuk pewarnaan ya. Seperti ini. Nah, lalu kemudian langkah selanjutnya kita atur di bagian ini, di bagian grading ini teman-teman. Perhatikan anak panah. Di sini kita pilih.
Nah, teman-teman, di sini ada 4 pilihan ya, teman-teman. Di sini ada bagian bayangan, ada opsi rona tengah, highlight, dan di bagian global ya, teman-teman. Nah, di sini kita perlu atur di bagian bayangan saja. Di sini teman-teman sudah dipermudah untuk menggunakan yang versi terbaru ini karena tidak perlu repot kita atur kiri kanan lagi di bagian bulat ini. Kita hanya perlu atur di bagian sini. Kalian klik aja di bagian anak panah yang ini, perhatikan. Nah, maka akan turun dan kelihatan di sini, teman-teman. Jadi di sini jika kalian geser ke warna biru, maka titik ini juga akan berada di bagian warna biru, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Jadi tergantung dari warna yang kalian pindahkan di sini, sesuaikan aja. Jadi yang ada di yang bulat ini, teman-teman, akan ikutan pindah ya. Jadi seperti itu. Menurut saya lebih dipermudah ya menggunakan fitur yang terbaru ini. Cuman mungkin yang pemula agak bingung ya, teman-teman. Nah, pertama-tama di sini kita hanya perlu atur di bagian bayangan. Di bagian bayangan itu adalah yang pertama ini, titik yang pertama. Itu artinya di sini ada tulisannya yaitu opsi bayangan. Nah, di opsi bayangan ini kita perlu atur ronanya di angka sekitaran 20. Ya, kita gunakan di angka orange, di warna orange, sorry ya. Di warna orange sedikit. Nah, jadi di bagian kejenuhan ini kita naikkan di angka 10. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Sedangkan untuk rona tengah, highlight, dan global tidak perlu diatur. Kita hanya perlu atur di opsi bayangan. Oke, seperti ini. Lalu langkah selanjutnya, tidak perlu kita atur lagi, kita pilih selesai. Nah, teman-teman, seperti ini kurang lebih hasilnya ya. Kemudian langkah selanjutnya kita masuk ke bagian mix atau campuran di atas ini ya. Nah, lalu di sini kita atur dulu di bagian warna-warna yang ada di sini ya, teman-teman. Untuk warna merah di sini biasanya saya naikkan sedikit aja di bagian rona, naikkan 10. Kemudian kejenuhan kurangin di angka 6. Oke, seperti ini. Lalu untuk warna orange di sini kita gunakan rona di angka -6. Kemudian untuk kejenuhan di angka -8. Sedangkan luminance tidak perlu diatur ya. Kemudian ganti ke warna kuning. Untuk warna kuning tarik turun rona sampai -100. Lalu kemudian untuk kejenuhan tarik turun di angka -36. Oke, seperti ini, teman-teman. Untuk luminance tidak perlu diatur. Kemudian kita beralih ke warna hijau. Tarik turun rona sampai -100. Kejenuhan -95 atau 94 ya. Lalu untuk luminance tarik turun di angka sekitaran -30. Nah, seperti ini. Kemudian ganti ke warna aqua. Tarik naik rona di angka +100, kejenuhan di angka -100. Jadi rona dan kejenuhan di warna aqua ini berlawanan ya, teman-teman. Kemudian ganti ke warna biru. Tarik turun rona di angka -20. Lalu kemudian tarik turun kejenuhan di angka -50. Lalu untuk luminance tarik turun di angka -24. Jadi di sini, teman-teman, untuk warna biru di bagian rona, kejenuhan, dan luminance itu semuanya dikurangi ya, teman-teman, atau min ya. Untuk warna ungu di sini tidak perlu diatur, begitu juga dengan warna pink ya, teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya kita pilih selesai. Nah, langkah selanjutnya lagi kita beralih ke menu efek atau opsi efek ini. Nah, di bagian ini tekstur kejernihan tidak perlu diatur, kita hanya perlu naikkan di bagian efek kabut. Naikkan efek kabut di angka kisaran 22. Lalu kemudian untuk vignette tarik turun agar memberikan filter hitam di bagian pinggir-pinggir foto atau lomo ya, teman-teman. Jadi kita gunakan vignette itu di angka sekitaran -30 aja dulu ya, teman-teman. Kemudian untuk titik tengah di bagian bawah vignette tarik turun juga dari angka 50 menjadi di angka sekitaran, atur secara perlahan dulu, di angka 32 ya. Kemudian untuk feather ini dari angka 50 naikkan sampai +100. Nah, seperti ini. Jadi agak disaring ya, warna hitamnya tidak terlalu hitam-hitam banget. Seperti ini, teman-teman. Jadi kalian bisa perhatikan sebelum dan sesudahnya. Oke, langkah selanjutnya di sini kita beralih ke menu detail. Di menu detail ini tergantung dari ketajaman foto, teman-teman ya. Jika hasil foto teman-teman sudah tajam banget, tidak perlu lagi ya, teman-teman, untuk menajamkan. Namun di sini alangkah baiknya kita naikkan sedikit aja ya. Ini standar, kita gunakan di angka 10 ya. Oke, lalu teman-teman arahkan ke bawah. Di sini akan teman-teman temukan di bagian pengurangan noise ya. Di bagian pengurangan noise ini kita gunakan di angka 10 juga. Jadi foto yang benar-benar pecah itu akan diperbaiki oleh pengurangan noise. Tapi mungkin rata-rata di antara teman-teman kan hasil kameranya juga lumayan bagus ya, apalagi HP-HP terbaru sekarang tidak mungkin hasilnya pecah. Oke, kalian naikkan aja standar di angka 10 agar tidak terlalu benar-benar halus.
Untuk pengurangan noise warna di sini untuk menghaluskan warna yang pecah karena dari tadi banyak kita atur di bagian color, maka kita perlu untuk mengatur di bagian pengurangan noise warna ini. Nah, di sini kita naikkan aja di angka 10 juga ya. Bisa juga di angka 12 ya. Tergantung dari warna yang ada di foto kalian. Jika ada yang pecah silahkan naikin lebih tinggi lagi ya teman-teman. Nah, oke, kurang lebih hasilnya seperti ini. Nah, bagaimana jika ingin melihat hasilnya di foto yang berbeda? Cukup gampang sekali. Di samping icon share ini di titik 3 ini, kalian klik aja. Lalu kemudian di sini kalian akan menemukan salin pengaturan, kalian klik. Kemudian centang di pojok kanan atas. Lalu kemudian teman-teman cari foto yang ingin digunakan ke filter preset ini ya. Misalkan di foto yang ini. Pilih titik 3 lagi, lalu kita pilih tempelkan pengaturan. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita ganti lagi. Nah, di foto yang ini lagi ya teman-teman, kita klik tempelkan pengaturan. Oke, hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, jika di foto yang ini mungkin terlalu cerah, kita hanya perlu atur lagi di bagian pencahayaan. Nah, benarkan kita kurangi lagi pencahayaan sedikit aja. Ya, sesuai tergantung dari selera masing-masing ya teman-teman. Namun admin akan sarankan lebih baik turunkan pencahayaan sedikit karena memang filter ini lebih bagus cahayanya redup ya. Nah, ini kita kurangin lagi highlightnya juga, kurangin sedikit, turunkan lagi pencahayaan. Oke, kurang lebih seperti ini. Ganti lagi ya, admin akan tempelkan semua aja di foto yang berbeda. Oke, ganti lagi foto yang ini juga. Nah, oke teman-teman, semuanya sudah admin tempelkan. Jadi hasilnya kurang lebih seperti di foto-foto berikut ini ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, mungkin itu saja tutorial dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, di komen, dan di share. Dan jangan juga lupa di subscribe. Dukung terus channel ini agar semakin maju lagi ke depannya ya teman-teman. Oke, thank you for watching. See you next time and goodbye.